warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan menceritakan kisahnya Anas bin Malik ya, sesuai dengan nama kelas kita. Jadi kita semua harus tahu bagaimana kisahnya itu Anas bin Malik, sahabat cilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silahkan disimak. Anandaku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kota Yathrib semua orang sedang bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena sebentar lagi akan datang seorang yang sangat mereka cintai. Orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang dalam perjalanan berhijrah dari Mekah ke kota Yathrib, kota yang nantinya dikenal dengan nama Madinah. Jadi namanya sekarang itu adalah Madinah ya. Oke, di antara mereka itu ada seorang anak yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, salah satu sahabat cilik yang akan kita ceritakan kisahnya pada kali ini ya. Kalian tentu penasaran bukan? Ayo kita baca kisahnya bersama, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran penting darinya. Nah, nama dan keturunan Anas bin Malik. Ya, ayah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bernama Malik, sedangkan ibunya bernama Ummu Sulaim. Dia lahir 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi saat Rasulullah tiba di Madinah, usianya baru berusia 10 tahun ya, seperti itu. Nah, masuk Islam. Kisahnya Anas bin Malik itu masuk Islam. Saat dakwah Islam sampai ke Madinah, ibunya langsung menerima Islam dan mengajaknya untuk masuk Islam juga ya. Sejak saat itulah sahabat cilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi seorang Muslim. Namun ayahnya tidak mau masuk Islam dan sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah, ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya bin Malik itu tidak mau masuk Islam ya, seperti itu. Nah, Anas bin Malik tumbuh sebagai anak yatim karena sudah tidak ada ayahnya ya. Nah ya, ayahnya sudah meninggal. Namun ibunya yaitu Ummu Sulaim adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Sejak kecil selain mengajarkan Islam kepadanya, ibunya juga mengajarkan keharusan untuk mencintai Islam dan Rasulullah ya, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang cinta dengan Islam dan Rasulnya. Karena itulah dia begitu gembira saat mendengar kabar bahwa Rasulullah akan datang ke Madinah ya. Oke. Nah, saat Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang pun berdatangan dan memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ummu Sulaim radhiyallahu anhu tidak memiliki apapun diberikan kepada Rasulullah, namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan menggandeng Anas bin Malik, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah. Nah, kemudian sesampainya di hadapan Rasulullah, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita miskin, tidak memiliki apapun untuk aku berikan sebagai hadiah untukmu. Namun ini anakku Anas, aku serahkan dia kepadamu untuk membantumu." Jadi Anas ketika saat itu diserahkan kepada Rasulullah untuk membantu Rasulullah ya. Jadi diserahkan kepada Rasulullah. Seperti itu ya. Nah, demikianlah kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasulullah pada saat itu. Sejak itulah dia hidup bersama Rasulullah untuk membantu keperluan sehari-harinya. Ya, sehingga Anas bin Malik mendapat keistimewaan untuk selalu mendampingi Rasulullah, sebuah keutamaan yang sangat besar baginya. Kehidupannya bersama Rasulullah dimanfaatkan Anas. Jadi Anas memanfaatkan ketika dia bersama Rasulullah untuk belajar darinya ya. Jadi Anas memanfaatkannya untuk belajar Islam. Setiap saat Anas memperhatikan akhlak dan ibadahnya Rasulullah sehingga bisa menirunya. Oleh karena itu, walaupun masih muda, Anas bin Malik dikenal sebagai orang yang paling mirip ibadahnya dan akhlaknya dengan Rasulullah. Saat Rasulullah hendak melakukan sholat malam, Anas bin Malik juga sudah bangun untuk menyiapkan air wudhunya Rasulullah. Lalu dia juga ikut sholat bersama Rasulullah ya.
Nah, dalam kesehariannya Anas bin Malik sering sholat bersama Rasulullah baik di masjid maupun di rumah. Oleh karena itu, sholatnya paling mirip dengan sholatnya Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa tidak ada orang yang sholatnya lebih mirip dari Rasulullah selain Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ketika saat ibunya membawanya menemui Rasulullah, beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas radhiyallahu anhu agar diberi harta anak yang banyak dan diberkahi serta dipanjangkan umurnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Doanya itu seperti ini artinya ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, juga berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi itu doanya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Nah, doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik memiliki harta dan anak yang banyak. Selain itu, Anas bin Malik juga berumur lebih dari 100 tahun. Juga berkat doa Rasulullah, hartanya juga dipenuhi dengan keberkahan. Begitu juga anak-anak Anas bin Malik yang semuanya menjadi anak solih dan solihah ya. Nah, berkat doanya pula Rasulullah tersebut, Anas bin Malik menjadi salah satu penduduk Madinah yang memiliki harta yang paling banyak. Dia memiliki sebuah kebun yang berbuah 2 kali dalam setahun. Nah, selain itu kebunnya tidak pernah kekeringan, walaupun saat kemarau tiba. Dari hasil kebunnya itu dia memiliki banyak harta ya. Jadi dari hasil kebunnya dia memiliki banyak harta. Adapun anak dan cucunya Anas bin Malik jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Jumlah itu hanyalah anak dan cucunya Anas bin Malik yang meninggal sebelum Anas meninggal dunia. Subhanallah, betapa mustajabnya doanya Rasulullah untuknya sehingga dia memiliki banyak keturunan. Ya, seperti itu. Nah, jasa-jasa Anas bin Malik. Anandaku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain 10 tahun menemani dan membantu Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, tentunya banyak hal yang didapat dari Rasulullah. Oleh karena itu, Anas bin Malik menjadi sahabat ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Anas bin Malik meriwayatkan 2.289 hadis dari Rasulullah. Hadis-hadis yang diriwayatkannya biasanya berkisar tentang sifat dan akhlaknya dan ibadahnya Rasulullah. Tentu saja ini merupakan jasa yang sangat besar untuk umat Islam, sehingga kita dapat mempelajari kehidupan sehari-hari Rasulullah dan kita dapat meneladani Rasulullah dengan lebih baik. Nah, di masa kekhalifahan Anas bin Malik, setelah Rasulullah meninggal, banyak sahabat yang keluar dari Madinah untuk menyebarkan Islam. Di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin berhasil menguasai negara-negara di sekitar Jazirah Arab. Anas bin Malik lalu ditunjuk sebagai gubernur Bahrain. Dia menjadi gubernur sampai masa kekhalifahan kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, Anas bin Malik wafat. Jadi ini kisahnya Anas bin Malik ketika beliau wafat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah agar mereka memberikan Anas bin Malik umur yang panjang. Anas wafat pada tahun 93 Hijriah pada usia 103 tahun. Masya Allah, di kota Basrah ya. Anas bin Malik hidup sampai masa kekhalifahan Abu Malik bin Marwan. Semoga Allah meridhoi Anas bin Malik dan semoga kita bisa meneladani kesalihannya Anas bin Malik ya Allah ya. Anandaku sekalian, amin amin ya rabbal alamin. Nah, tugas kalian, untuk tugasnya nak, silahkan membuat video menceritakan ulang kisahnya Anas bin Malik secara singkat ya, secara singkat yang kalian pahami dan kalian ingat dari yang Ustazah ceritakan dari tadi ya. Oke, good job, selamat bekerja nak.
Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.